Hai guys, kita ketemu lagi dalam mata kuliah komunikasi antar budaya dengan topik sekarang adalah tentang cultural history atau sejarah budaya yang akan bicara tentang past and future. Jadi tentang masa lalu dan masa depan. Nah, ketika kita bicara tentang masa lalu, pasti ada hubungannya dengan history atau sejarah. Dan di sini ada beberapa kutipan mengapa sejarah itu penting atau mengapa kita bicara tentang sejarah. Yang pertama adalah oleh Marcus Garvey. Dia mengatakan orang yang tanpa pengetahuan tentang sejarahnya, tentang asal-usulnya, dan tentang budayanya, itu seperti pohon tanpa akar. Jadi dia tidak punya pegangan, dia tidak punya kekuatan, dan tidak punya sesuatu untuk menjadi tujuan hidupnya atau yang menjadi pegangan yang kuat untuk memutuskan sesuatu. Nah, kalau David Crabtree, dia mengatakan tentang bahwa pandangan hidup dari sejarah itu membentuk bagaimana kita pada masa sekarang ini. Bagaimana kita melihat masa sekarang ini dan juga misalnya kita punya permasalahan, itu akan membantu kita memberi jawaban. Ada apa dengan permasalahan ini, kemudian bagaimana solusinya berdasarkan pengalaman di masa lalu. Kemudian kalau Margaret Macmillan itu mengatakan bahwa kita memakai sejarah untuk mengerti, memahami kita sendiri. Dan setelah itu kita menggunakan sejarah itu atau masa lalu kita ini dan pengalaman hidup kita selama ini untuk mengerti orang lain. Nah, dari 3 kutipan ini sangat membantu kita mengapa kita penting melihat sejarah dalam hubungannya dengan komunikasi antar budaya. Akhirnya adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Sejarah membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain. Sejarah membantu kita untuk punya keputusan identitas kita seperti apa. Dan juga untuk mengerti orang lain. Karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi sejarah itu menyebabkan apa yang terjadi pada saat ini. Dan juga apa yang terjadi di masa depan. Nah, dari sejarah-sejarah seperti ini, kita akan bisa melihat bagaimana situasi di masa sekarang ini dihasilkan oleh sejarah. Dan ini sangat berbeda yang di dalam Samovar itu adalah tentang East and West, tentang orang Barat atau masyarakat Barat dengan masyarakat Asia atau masyarakat Timur. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama tentang memorials, essays, and poems. Jadi, banyak sekali orang Asia atau orang Timur itu dalam sejarahnya mereka suka menulis, lebih suka semua produksi komunikasinya melalui tulisan, yaitu tulisan tentang memorial, tentang sejarah seseorang, atau tentang esai, tentang cerita, tentang opini, dan tentang puisi-puisi dalam bentuk tulisan. Tapi kalau orang Barat itu sukanya bicara, lebih ke spoken, lebih ke bahasa lisan. Jadi peninggalannya lebih banyak ke pidato-pidato walaupun dalam bentuk tulisan, tapi pidato itu sudah diucapkan. Nah, kalau ada satu kaligrafi kira-kira di mana? Ya, itu di Asia. Ya, kaligrafi itu muncul di Asia. Jadi mengapa tulisan itu tidak hanya berupa tulisan saja, tapi ada keindahan dalam menulisnya, dalam tulisan bentuk huruf-hurufnya dan cara menuliskannya, misalnya dalam bentuk puisi juga memperlihatkan bagaimana keindahan puisi itu berdasarkan cara menulisnya. Lalu di sini ada ungu soalnya saya pakai di sini ya. Tapi ini penting ya. Past for you in the future who is it is present ya. Jadi tanda ini dibuat in the past, the sign was made in the past. Jadi tanda ini dibuat di masa lalu untuk Anda di masa depan, tapi sekarang saat ini sedang membacanya. Nah, ini hubungannya apa ya? Hubungannya adalah bahwa sejarah sebuah budaya itu mempengaruhi persepsi, mempengaruhi perilaku, dan bagaimana orang berhubungan satu sama lain, terutama di budaya yang lain. Jadi sejarah itu sebenarnya tidak berdiri sendiri antar satu budaya, tapi dalam sepanjang sejarah antar budaya itu juga berkomunikasi. Nah, hasil dari komunikasi itu nanti akan membentuk sebuah persepsi, sebuah perilaku, bagaimana mereka akan berhubungan terutama di masa sekarang atau di masa depan untuk menghindari
konflik misalnya, atau menghindari permasalahan lain. Nah, kalau yang ini, saya memakai satu foto yang termasuk dalam historical events ya. Jadi di sini lebih ke pentingnya sejarah untuk menunjukkan karakter nasional. Jadi ada berbagai historical events atau sejarah-sejarah, event-event sejarah yang akhirnya menunjukkan bagaimana sebuah negara itu karakternya seperti apa. Nah, kalau ini Amerika ya, mereka pada tahun 60-an pergi ke bulan, lalu ada informasi apa saja ketika mereka berusaha seperti itu. Nah, ada usaha, kemudian ada hasil, dan juga bagaimana itu peristiwa itu dimaknai. Nah, itu membentuk sebuah karakter sebuah negara. Kemudian ini foto tentang past and future ya sebenarnya, past and present. Jadi foto ini yang dibuat oleh salah satu fotografer, diedit untuk menunjukkan runtuhnya tembok Berlin. Nah, yang transparan itu dulu adalah tembok Berlin. Nah, yang tidak transparan itu adalah kenyataan sekarang. Nah, di sini menunjukkan bahwa sejarah adalah salah satu kunci untuk melihat perkembangan dari nilai-nilai sebuah budaya. Tujuannya seperti apa, harapannya seperti apa, dan identitasnya seperti apa. Termasuk tembok Berlin ini. Dahulu mereka terpisahkan, tapi sekarang ada nilai-nilai budaya yang diubah dengan satu event runtuhnya tembok Berlin. Dan dahulu ada perpisahan misalnya antar keluarga yang sekarang akhirnya semua bergabung dan bahkan mereka berkumpul dan saling mencari. Nah, itu ada tujuan tertentu, lalu ada ekspektasi tertentu dan akhirnya membentuk identitas. Ya, seperti Korea Utara dan Korea Selatan, itu mereka membentuk identitas yang sangat berbeda. Kalau nanti mereka akhirnya bergabung, nah itu juga akan membentuk sebuah identitas baru berdasarkan prosesnya. Kemudian kita patut mengingat di sini ada satu foto 9/11 ya. Baru-baru ini peringatan 20 tahunnya, ini sekitar tahun 2001 ya. Jadi 20 tahunnya sangat dirangkum dengan baik oleh National Geographic, ada wawancaranya dengan survivor juga. Nah, dengan memahami ini, dengan memahami sejarah, atau kita misalnya menonton tentang film atau video rekaman dari National Geographic ini, kita bisa terbantu untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang dipegang oleh orang Amerika atau orang yang tinggal di New York atau New Yorkers pada waktu itu. Mengapa mereka memutuskan sesuatu. Kemudian ada tradisi apa yang berubah. Kemudian ada sebuah kelembagaan apa. Ya, ketika 9/11 akhirnya kelembagaan itu muncul dalam bentuk produk-produk komunikasi, yaitu bisa komunikasi massa, bisa juga dalam bentuk satu artefak budaya. Salah satunya adalah film. Nah, film-film Hollywood atau Amerika biasanya memperlihatkan tentang kemenangan Amerika, tentang bahwa mereka itu tetap survive, mereka itu tetap kuat walaupun mereka sudah mendapatkan bencana seperti ini. Jadi itu ada satu titik-titik yang sangat membuat kita paham mengapa itu bisa terjadi. Nah, kita akan bicara per negara ya, hanya pendek-pendek saja, yaitu yang sejarah dari Amerika. Amerika itu mulai resmi, istilahnya Independence Day-nya itu tahun 1776. Sebelumnya mereka dari Inggris. Nah, di sini ada satu foto di sebelah kanan, itu bagaimana mereka berperang dengan Inggris, lalu akhirnya mereka menang, karena dulu mereka adalah seperti British colony ya, orang Inggris pindah ke Amerika, kemudian mereka termasuk dalam rakyat Inggris, tapi akhirnya mereka memisahkan diri dengan berperang juga. Jadi yang blue itu yang Amerika, yang merah seragam merah ada yang Inggris. Kemudian juga mereka tidak berhenti di situ, akhirnya mereka berperang juga dengan orang-orang Indian karena mereka merasa tidak aman juga, dan juga mereka merasa berhak juga untuk tinggal di situ karena tidak ada kepemilikan. Nah, ini memunculkan
satu nilai atau menegaskan tentang egalitarianisme ya. Jadi bahwa semua orang sama, semua orang berhak, semua orang bisa mendapatkan hal yang sama. Kemudian independensinya adalah sebuah kemerdekaan. Lalu perubahan yang sangat cepat itu juga mereka pakai sebagai kebiasaan. Jadi mereka terbiasa sekali berubah dan mereka tidak merasa sesuatu yang sangat susah ya untuk berubah. Dan yang terakhir adalah willingness to take chances. Jadi mereka juga pengambil resiko tinggi. Jadi bisa dilihat kalau mereka mudah berubah, pasti mereka juga punya risk taker. Jadi mereka mau mengambil resiko dengan perubahan tersebut. Itu salah satu dari pengaruh dari sejarah karakter mereka. Kalau Rusia ini dipengaruhi oleh geografinya. Dari sisi peta di sini bisa kita lihat bahwa Rusia itu dekat dengan laut, kemudian juga dekat dengan daratan yang di sebelah selatan. Nah, di tengahnya itu juga ada padang yang luas. Jadi Rusia itu sangat lengkap. Ada pegunungannya ada, kemudian lautnya juga ada, kemudian padang gurunnya juga ada, atau padang hijaunya juga ada. Tundranya ada, tundra itu hutan pinus seperti ini. Jadi ada lokasi yang banyak saljunya juga, jadi sangat-sangat beragam secara demografis. Kemudian secara demografis ini mempengaruhi tentang otoritasnya, jadi tentang bagaimana setiap lokasi itu diambil sebagai satu sebuah negara penuh. Nah, itu agak susah, akhirnya mereka berpisah juga kan. Nah, national character-nya itu kelihatan berbeda budayanya dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya karena geografinya itu. Nah, dari satu geografi geografi yang berbeda itu membuat sebuah karakter dan kebudayaan yang berbeda dalam mengambil keputusan. Misalnya orang yang di nelayan itu akan mempunyai sesuatu yang pandangan hidupnya akan berbeda dengan orang Rusia yang tinggalnya di kota atau di padang gurun atau di pegunungan. Jadi akan menunjukkan tentang bagaimana kekuasaan itu juga harus diambil ya untuk keputusan-keputusan kenegaraan. Nah, sekarang ke Cina. Ini tembok di Cina yang The Great Wall. Nah, di sini banyak sekali achievement yang atau prestasi-prestasi yang sangat kultural, sangat penuh dengan budaya, tapi juga karena hubungannya dieksploitasi oleh orang Barat, lalu mengapa mereka berusaha untuk memenangkan dari eksploitasi orang Barat ini. Nah, dan juga sekarang perubahan bahwa mereka itu bisa memenangkan atau terlepas dari eksploitasi Barat itu membuat mereka menjadi seperti tiger country, kemudian kayak macan Asia, hal-hal seperti itu ya. Jadi sangat mempengaruhi bagaimana sekarang mereka merasa bisa memenangkan itu, lalu merasa percaya diri. Jadi sejarah membentuk karakter mereka. Kemudian ini di Jepang, kalau di Jepang lebih ke kelas-kelas sosial ya, kelas-kelas sosial dari arah shogunate itu. Jadi di sini ada kelas sosial rendah yang jelas ya orang miskin dan orang kaya. Tapi bentuknya adalah tentang militer. Orang militer akan berbeda dengan orang biasa. Lalu samurai, kemudian ada kekaisaran, kemudian juga ada petani, kemudian ada pedagang. Nah, itu sangat membentuk bagaimana kelas-kelas itu mempengaruhi keputusan-keputusan dalam kehidupan bernegara juga. Lalu bagaimana sebuah kekaisaran itu akan bertahan lama atau shogunnya juga akan tetap mempunyai samurai atau tidak, apakah samurai juga masih dibutuhkan atau tidak. Jadi ada berbagai hal yang membentuk mereka sehingga kelas-kelas sosial ini akan muncul. Kemudian kalau di India itu awalnya adalah dikuasai oleh Inggris ya. Kemudian tahun 1947, jadi 200 years later, ya, jadi sebelum tahun 1947, selama 200 tahun itu dijajah oleh
Inggris, kemudian akhirnya terpisah. Yang 47 itu terpisah menjadi dua, Pakistan dan India. Gara-garanya hanya satu. Masyarakat Hindu dan masyarakat Muslim tidak bisa akur ya. Akhirnya mereka memisahkan diri. Nah, untuk yang mayoritas Muslim itu adalah di orang Pakistan atau jadi negara Pakistan. Kemudian India tetap Hindu. Kemudian pada tahun 1971 itu ada Bangladesh juga masuk di situ. Dan permasalahannya masih tentang konflik sehingga mereka juga terpisah menjadi 3 negara. Kemudian ini tentang Meksiko ya. Jadi dijajah oleh Spanyol juga dan sekitar 300 tahun kalau tidak salah. Nah, pengaruhnya ada banyak kalau kalian pernah nonton Coco itu ya. Jadi bahwa ada the Day of the Dead itu kan budaya Spanyol. Kemudian mereka juga masih memakainya. Kemudian Meksiko juga pernah dijajah oleh bangsa Aztec yang sekarang menjadi minoritas ya di mana-mana. Nah, bangsa Aztec ini ternyata masih dihargai sebagai nama sebuah bank di Meksiko. Banco Azteca kalau nggak salah namanya. Nah, apa pengaruh dari kolonisasi ini masih muncul termasuk di kuisinnya, termasuk di dalam makanannya. Dari budaya Day of the Dead tentang kematian, hampir sama seperti Halloween, tapi di sini lebih ke menghormati orang yang sudah meninggal, arwah-arwah yang sudah meninggal. Kemudian makanannya, kemudian cara arts-nya atau seninya dan budaya dalam bentuk musik ya masih muncul juga. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana social issues atau bagaimana pengaruh dari masa lalu itu atau sejarah itu dalam permasalahan sosial sekarang. Ini tidak ada hubungannya sih judulnya, cuma aja. Maka saya pakai ya. Ini kesimpulan atau rekap dari semuanya. Ada Amerika, Rusia, Cina, Jepang, India, dan Meksiko. Nah, untuk kesamaannya bisa kalian lihat di sini. Ternyata permasalahan dari sejarah atau masa lalu itu saat ini bisa menimbulkan isu-isu sosial yang mirip-mirip. Misalnya Amerika dan Jepang tentang imigrasi. Nah, kalau yang Amerika ada orang datang, jadi imigran itu banyak, membuat multicultural people, dan semakin multi ya semakin konfliknya sama, akan banyak. Nah, kalau yang di Jepang imigrasinya jauh lebih ke orang Jepangnya itu pergi ke luar karena mereka merasa akan lebih jauh berkembang di Jepang. Karena di Jepang itu sebenarnya kan agak tertutup ya. Mereka ingin belajar di luar sehingga malah betah di luar negeri, belajar di luar negeri lalu tidak kembali ke Jepang. Kemudian ada satu poin juga sama, Cina dan India adalah permasalahan lingkungan. Kalau di Cina kalian tahu banyak industri, ya polusi akan banyak sekali, dan India juga polusinya juga banyak, termasuk jumlah populasi juga tinggi. Kemudian ada yang sama lagi demografi Cina dan Jepang. Kalau yang Cina ada aturan one child policy ya karena dulu sempat jumlahnya banyak sekali sehingga ada peraturan hanya punya satu anak saja. Hanya permasalahannya ada tentang gender issues ya, bahwa keluarga itu lebih suka punya anak laki-laki sehingga karena one child policy itu melegalkan aborsi, lalu mereka memilih yang mempunyai cowok. Nah, sekarang cowoknya terlalu banyak, ceweknya sedikit. Nah, itu juga permasalahan. Kemudian di Jepang, demografinya hampir sama dengan jumlahnya menurun ya. Jadi banyak yang tidak menikah, banyak juga yang menikahnya sudah sangat usianya sudah cukup dewasa, sudah tua sekali. Jadi mereka ketika punya anak hanya satu atau bahkan tidak punya anak sama sekali. Jadi jumlahnya menurun. Jadi dari sisi populasi dan demografi ini sangat mempengaruhi berdasarkan sejarah yang ada. Nah, kalau untuk India dan Meksiko itu poverty ya, kemiskinan itu muncul karena
ada permasalahan di awal adalah tentang sejarah tadi, tentang ada penjajahan, kemudian permasalahan sosialnya juga cukup banyak, terutama konflik antara Hindu dan Muslim sampai sekarang juga masih ada. Kemudian ada beberapa poin yang berbeda, misalnya di Rusia itu tentang alkohol, di sana Anda tahu vodka, kemudian drug abuse itu lebih ke bagaimana mereka memakai heroin itu cukup bebas juga. Tapi itu juga memunculkan korupsi ya, karena bisa kita lihat kalau orang sudah menjadi pecandu alkohol dan pecandu narkoba, ya korupsi akan naik karena mereka akan membutuhkan banyak uang. Kemudian kalau di Cina tadi ada topik tentang health ya, ada hubungannya dengan lingkungan yang memburuk, jadi kesehatan juga memburuk. Kemudian ada brain drain. Brain drain itu lebih ke orang muda di Cina itu pergi keluar karena merasa di Cina itu terlalu banyak permasalahan, sehingga orang-orang pintar malah pada stay di luar Cina, tidak kembali ke Cina. Kemudian kalau orang Jepang lebih ke budaya high culture ya. Jadi mereka itu orangnya hati-hati, sehingga karena hati-hati itu mereka tidak berani mengambil resiko. Jadi perubahan di dalam kenegaraan dan kontemporer sekarang sangat lambat karena mereka sangat hati-hati untuk memutuskan sesuatu. Kemudian di India ada kasta, kemudian ada konflik. Nah, kasta ini dari Hindu membuat keterbatasan juga untuk berhubungan antar kasta yang satu dengan yang lain. Jadi mereka menikah pun pasti kastanya sama. Permasalahannya di konflik dan juga hampir sama seperti korupsi adalah di Samovar diceritakan ada polisi yang kastanya rendah, itu dia melepaskan seorang penjahat yang kastanya lebih tinggi. Jadi hanya gara-gara kasta itu bisa dilakukan berdasarkan penelitian ya. Kemudian untuk Meksiko korupsi dan juga drug crime sangat berhubungan erat ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa berhubungan dari sisi sejarahnya seperti apa, kemudian permasalahan yang sekarang muncul seperti apa. Nah, ada kemiripan juga dari satu negara dengan negara yang lain, walaupun dengan alasan yang berbeda. Jadi seperti di Amerika, ideologinya berbeda, gara-gara multiculturalism dan juga politiknya juga agak susah disatukan ya sebenarnya. Sebenarnya mirip dengan Indonesia juga ya. Jadi ada liberal sama konservatif, kemudian ideologinya juga dari agama yang berbeda dan etnisiti yang berbeda, juga membutuhkan kesepakatan yang cukup panjang untuk memutuskan sesuatu. Kemudian saya tutup dengan bahwa ya permasalahan ini cukup banyak ada di dunia ini, tapi kita bisa memahami kemudian kenapa kita bisa melihat itu karena sejarah yang ada sehingga membentuk sebuah permasalahan seperti ini, atau bahkan mungkin solusinya berdasarkan sejarah yang ada. Sekian dari saya.